Niki lagi dan Yogi kembali ajukan perdata prestasi senilai 114 dan jadi 244 miliar, tapi akhirnya kembali dicabut lagi. Ini yang kedua kalinya dicabut. Ini atas dasar apa atau ada ini gak sih bang, apa tuh ibaratnya hukumannya kalau atau gimana gitu kalau gugatan dikajukan terus cabut lagi gimana? Oke, selamat malam. Saya Dr. Freeman Chandra. Saya lawyer, lab teacher, dan kaprodi di Magister Ilmu Hukum. Hak dari seseorang mengajukan sebuah gugatan perdata di sebuah pengadilan negeri, berarti baik pengadilan negeri Jakarta ataupun di tempat lain, Jakarta Selatan, Utara, dan lain-lain, sesuai dengan lokus dari perjanjian yang dimaksud atau perbuatan melawan hukum yang dimaksud. Kemudian diajukanlah nama penggugatnya siapa atau pemohon, nama termohonnya siapa. Kemudian positanya apa? Posita itu adalah kronologis. Tanggal berapa terjadi sebuah kerugian. Ada nggak perjanjian? Kalau memang ada, masukkan di situ bahwa perjanjian dilanggar. Kemudian dalam sebuah gugatan itu biasanya keinginan dari positanya itu adalah ganti rugi material berapa dijabarkan, materialnya berapa, imaterialnya berapa, itu dimasukkan di sana. Mayoritas prosentase imaterial itu prosentase dari material. Tidak bisa imaterial lebih besar dibanding material. Karena apa? Hakim akan menghitung berapa sih imaterial yang wajar, yang patut. Misalnya, materialnya adalah 1M misalnya. Itu material yang akan di-approve oleh majelis hakim, biasanya di bawah 1M. Jadi tidak boleh melewati 1M. Jadi penggugat, pemohon boleh-boleh saja memasukkan 1 triliun pun gitu. Tapi goal dari sebuah gugatan itu kan di-approve oleh majelis atau tidak. Dan karena kita menganut Eropa kontinental, itu nggak semudah itu. Akan ada upaya hukum kalaupun di-approve. Banding, kasasi, PK. Jadi sebuah gugatan itu bisa sampai 6 tahun baru putusan yang mengikat, yang berkekuatan tetap, atau inkrah, atau final and binding. Makanya pada saat membuat gugatan, itu harus kuatkan bukti material. Karena Indonesia menganut hukum positivisme. Jadi bukti materialnya apa? Dan upayakan tertulis. Kalau tidak tertulis, agak sulit untuk di-approve oleh majelis hakim. Karena kan nanti dihadirkan pada saat sidang pembuktian, alat bukti menggugatnya apa gitu loh. Kemudian imaterialnya apa? Kalau tidak ada alat bukti tertulis, bagaimana hakim bisa memutus sesuai dengan gugatannya? Be careful di situ. Bang, tapi terkait mengajukan terus dicabut lagi walaupun setiap warga negara punya untuk mengajukan gugatan perdata, ini tapi emang diperbolehkan itu untuk kembali cabut lagi nanti kan akibatnya dari PHRD sendiri atau dari pemerintah ini kayak mempermainkan marwah pengadilan kan seperti kayak komedi gitu. Apa sendiri menilai seperti Hak dari pemohon dan kuasanya atau penggugat dan kuasanya untuk mengajukan dan mencabut di semua perdata itu boleh, baik kasus perbuatan melawan hukum, ban prestasi, perceraian, hak anak. Jadi boleh saja diajukan kemudian dicabut. Tapi kalau dicabut terus-menerus, pertama adalah kerugian uang perkara. Perdata itu bayar. Jadi pada saat mendaftarkan gugatan ke sebuah pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama, itu berbayar. Dan berbayarnya itu beda-beda. Kalau tergugatnya jaraknya agak jauh, beda provinsi, beda kota, itu lebih mahal lagi. Apalagi tergugatnya beda negara. Karena untuk mengirimkan surat rilas panggilan kepada tergugat ataupun termohon. Jadi silakan saja daftar dicabut. Tapi di Indonesia yang menganut Eropa Continental Justice System,
ada terminologi namanya nebis in idem. Nebis in idem adalah putusan yang akan ditolak oleh majelis hakim karena apa? Sudah didaftarkan gugatan dan gugatan itu berkali-kali untuk perkara yang sama, subjek hukum yang sama. Jadi lebih baik sebelum menggugat, pikirkan matang-matang. Wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum saja udah berbeda, nggak boleh digabungkan. Jadi tolong sebenarnya para kuasa hukum yang sudah menjadi advokat dan memiliki berita acara sumpah, harus bisa membuat legal opinion terlebih dahulu. Gugatan itu layak didaftarkan atau tidak. Kemudian gugatan tersebut, gugatan PMH atau gugatan wan prestasi. Supaya pada saat persidangan itu sesuai dengan gugatan yang diajukan gitu. Jangan sampai ditolak oleh majelis hakim atau kita sebut NO, niat on. Nah, akhirnya mencabut gugatan terdapat kontras tersebut dan mengajukan PMH. Abang gimana tadi ada bilang? Ya di situ karena tidak didahului dengan sebuah legal opinion. Harusnya sebelum melakukan gugatan, mau gugatan apapun, PMH, wan prestasi, kalau perkawinan gugatan perceraian, gugatan harta gono gini, gugatan hak asuh anak, itu dibuat legal opinion terlebih dahulu agar kita yakin bahwa gugatan kita itu diterima oleh majelis hakim. Jangan sampai gugatan itu asal gitu tanpa melewati sebuah opini hukum dari sebuah kuasa hukum atau advokat atau lawyer. Harusnya dibuat itu lebih rapi, lebih komprehensif. Itu yang harus dilakukan semestinya. Bang, bicara di luar gugatan perdata untuk ini, ada indikasi atau ada dugaan yang melakukan live di satu medsos, netizen melihatnya dan berpikir masih menduga ya itu video lama atau baru. Sebenarnya di dalam hukum itu ada aturan gitu dalam gugatan. Jadi aturan hukum yang di dalam rutan rumah tahanan dan atau lapas lembaga pemasyarakatan. Artinya rutan itu adalah tahanan titipan yang belum inkrah. Kalau lapas adalah terdakwa yang sudah menjadi narapidana, itu diletakkan di lapas, itu untuk menghitung remisi. Alat-alat yang tidak boleh dibawa, salah satunya adalah handphone, gadget, alat komunikasi, karena itu barang ilegal. Dan aturan hukumnya ada, payung hukumnya ada undang-undang pemasyarakatan, ada undang-undang yang peraturan turunannya, ada terkait dengan dirjen pemasyarakatan, dirjen pas juga memiliki aturan hukum yang tidak memperbolehkan. Dan di situ adalah barang haram kalau membawa HP dan lain-lain. Jadi akan dihukum. Hukumannya berapa lama itu ada di rutan dan atau lapas. Jadi jangan gunakan HP di dalam rutan dan lapas karena itu adalah barang ilegal yang tidak diperkenankan masuk dan digunakan oleh tahanan, baik tahanan di rutan dan atau tahanan di lapas. Nah, kalau misalnya benar terjadi menggunakan di dalam rutan, akan memperberat hukumannya nanti. Kalau memperberat tidak ada hubungannya karena persidangan itu yang memutus. Kalau di dalam rutan itu adalah hak dari karutan, hak dari KPLP. Kepala rutan atau KPLP atau kepala lapas dan KPLP-nya. Artinya mereka yang memiliki prosedural, itu SOP, itu etika gitu. Jadi hukumannya bukan hukuman yang memberatkan di persidangan, tapi hukuman yang menjadi hukuman penahanan yang mungkin tadinya di kamar biasa menjadi kamar yang sempit mungkin. Nah itu supaya ada efek jera. Jadi jangan menggunakan HP di dalam rutan dan lapas itu karena pasti ketahuan karena ada selalu penyisiran, ada sidak pasti ketahuan.